これ日本の恥だからあんまり言いたくないんですけど、蒸発したい方は何もかもが嫌になって、そして、リセットという言葉がありますけども、もう別の場所で新しい人生やり直したいと思って。だから私勝手に自分で出て、家出みたいなもんですね。家出っていうかもうね、もうあかんで自分の人生も、でもあかんでもう家出ですね。蒸発です。はい、そう蒸発です。ここは大阪西成区のね、通称釜ヶ崎愛林地区のとこですね。はっきり聞いたわけじゃないですけど、7、8割は皆さん蒸発してる、どっかからね、8割ぐらいですね、蒸発してますね。そうです。でここ来たらなんとかなるのをね、いろいろ話聞いてきてるからね、みんなね、あちこちでね、その自分の住んでる。自己紹介か、児玉というんですよ。なんで生まれは新潟県の出身で、年は64歳です。いやもう手ぶらです。わずかなお金でね、電車賃ぐらい持ってです、はっきり言って。その時年は27なんで言ったかね。でも蒸発いう形でね、もう仕事がその当時バブルなんていうか景気バブルって分かるかな、はじけてね、仕事もなくなる頃でしたんでね、昭和のなんでね、1980年ぐらいか、平成になる前ね、昭和の終わり頃にね、それで仕事をクビになりまして、いやもう全然、もうだから35年も35年以上も兄弟にも会ってませんし、いやだから今もう両親はもう亡くなっておらないしね、聞いた話やから風の頼りやけども、いやもう自分からはもう離れようも全然もう後で聞いた話やけど、分かった話やけども、これはもう最初の1年は探してたみたいだけどね。もうあとはもう音信不通になったから探しようないからね。自分も、これはもう帰ったと、帰ったらまたね、あんまりね。田中正史49歳です。今日刑務所から出てきたんですね。覚醒剤です。で1回目に刑務所入った時に母親に手紙書いたんですよ。刑務所にいると。そしたらもう僕はもう診断を持てるからもう手紙もよこしてくれるないう感じで、僕の場合はもう虐待とかそんなんで出ていたんですけど、そんな感じですね。生まれて2歳半で里親に引き取られて育てられて、で小学校6年生になってから母親に迎えに来られて、でそれからこれで一緒に暮らしたんやけど、ギクシャクして、暴力とか虐待とかされて16で大阪出てきてどうやって簡易宿舎ですね、1日1500円とか1600円で泊まれるようなホテルあったんで、そこでずっと暮らしてました。はい、後悔してます。ただ最後お母さんが探しとったでってそれ聞いた瞬間後悔したんですね。それも2年前逮捕されるかどうかいう瀬戸際の時にやっぱこうやって母親のことちょっと会いたいな思って
連絡と連絡取りたいな思って連絡取っても連絡取れんかって、まあ、戸籍謄本とかで調べてみたら死亡って出とったんで。一般的には蒸発者が集まる場所としてアイリン地区とかね、さっきは聞いたことありますね。いや結構いてます。もうここに流れてくわかります。こっちに来る人はもうみんな事情があっていろいろあってね、もう世間にまあ言葉悪いけどまあはっきり言って俺らもうまあねもうつまはじきもんだからもう相手してもらえんだ。ほんで結局俺らも銃ね束縛されるのが嫌だから。で悪いとは俺ら悪いんですけどね。あれしたもん不義理はしたもんでね。結構ここの人みんなそういう人が多いですよ。ほとんどみんな訳があったから挑発したり女房子供別ればっかりですね。なんで突然消えたかったんですか？いやもう世の中嫌なくなってねいろいろとね。かといってね死ぬ勇気もないしね。蒸発する辛さとか一人で生きる辛さも知ってらっしゃるんですけど、はいもし今ここに16歳の別の子供がいて、はい、逃げようとしてたらどう思う？なんて言ってあげます？やっぱ止めたいですね。それからその話を聞きたいですね。どうして出たいのか。どうして止めたいんですか？それから僕もこれ虐待で出たんですけど、最後親に会えんかったのがちょっと後悔してるんで、いやこれからはもう犯罪手を出すことなく、もう神様にすがって生きていきたいですね。もしもし、聞こえてますか? Boleh di chat ya di kolom komentar teman-teman suaranya udah masuk atau belum. Oke, baik. Ya, terima kasih baik Nasang. Hai. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh di. Hai. Waalaikumsalam. Hai. Minasan o genki desu ka? Kita sambil absen dulu aja ya, Minasang ya. Hai, seperti itu. Baik, aku mau absen dulu nih, Minasang ya. By the way, ini dari mana aja nih ya? Ya, boleh silakan di apa namanya di chat di kolom komentar ya. Aku mau tahu ini dari mana aja. Yang dari Jakarta mungkin ada? Jakarta, Lampung, Sumatera ya, Kalimantan. Oke, Banyuwangi, nice ya, dari Banyuwangi. Siapa lagi nih? Dari mana lagi nih, Minasang? Ini aku cek kolom komentar. Bogor, Jawa Barat. Oke, nice ya. Hai, yokoso ne. Irashai, irashai. Mana lagi Minasang yang lainnya mungkin boleh chat di kolom komentar. Bogor, Bali, Cibinong. Oke, nice. Bogor lagi. Oke. Sugoi desu ne, Minasang. Ini udah sampai Bali ya, sampai Banyuwangi juga. Jayanti, Bekasi. Oke. Wah, luar biasa. Ada Bandung juga. Ada uang dari hatimu. Ya, terima kasih ya. Aku juga ada di hatimu kok. Iya, seperti itu. Oke, Bogor ya. Baik, bagus ya. Terima kasih banyak sebelumnya Minasang yang sudah apa namanya eh menyampaikan asal daerahnya ya. Terima kasih. Sebelumnya mungkin nanti Minasang ya mungkin di awal sesi atau di pertengahan sesi atau di akhir sesi ya tim admin akan mengirimkan link absensi ya buat pertemuan kita pada sore hari ini. Ya diharapkan teman-teman silakan untuk
ya mengisi link absensinya untuk apa? Untuk mendapatkan sertifikat pertemuan ya, sertifikat mungkin materi yang berkaitan pada sore hari ini seperti itu. Kemudian jangan lupa teman-teman ya yang punya Instagram ya, yang punya akun medsos yang di Instagram boleh follow ya akun LPK Darmawan. Nanti teman-teman bisa di situ bertanya-tanya seputar tentang bekerja di Jepang. Karena memang di sini teman-teman ya memang nantinya akan diinformasikan sekilas ya tentang bagaimana apa namanya bekerja kurang lebih di Jepang itu seperti apa. Baik, oke. Mungkin supaya lebih berkah lagi ya kita buka pertemuan sesi ini dengan sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Ya, terus kemudian di berikutnya adalah teman-teman silakan sudah disampaikan ya apa saja yang perlu diperhatikan selama agenda sore hari ini ya. Jadi teman-teman pertama perlu untuk apa itu? On cam ya kalau nggak salah. Coba. Ya, menyalakan kamera ya, on cam pada saat webinar berlangsung, kemudian bertanya pada saat sesi yang sudah nanti disediakan, kemudian menyiapkan buku catatannya ya untuk mencatat materi yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman ini, kemudian berpakaian rapi ya karena teman-teman mau on cam ya, bukan mau ke pantai ya, seperti itu. Hai, kemudian yang lainnya adalah yang tidak kalah penting, teman-teman jangan lupa ingatkan ya teman-temannya yang lain untuk menghadiri sesi webinar kali ini. Wah, ini rame banget ini ya. Satu ruangan langsung rame-rame ya. Ini bagus banget ya. Jadi seakan-akan nonton bareng ya. Ini nggak tahu ini nontonin apa. Baik, gitu. Minasang seperti itu ya. Ya itu sekedar mengingatkan saja. Tolong teman-teman ya mungkin nanti ketika di sesi akhir juga kita mungkin ada sesi foto bersama ya dari admin mungkin nanti akan mengarahkan seperti itu. Oke, aku izin untuk share screen dulu ya Minasang. Itu ya sudah terlihat belum ya? Boleh di chat aja Minasang kira-kira sudah terlihat atau belum di layarnya? Oke, sudah ya. Baik. Oh ini udah arigato aja ya. Sorry sorry. Bentar. Mana sih? Ya kita mulai dari awal ya Minasang ya. Ya, sudah terlihat ya PowerPoint-nya Minasang? Sudah ya? Oke, baik. Kok malah ke sini? Ya, jadi teman-teman semuanya ya salam kenal, selamat sore semuanya, konnichiwa. 今回のミーティングの前にちょっとだけ自己紹介をいたします。はじめまして、私の名前はフダと申します。仕事はイラストレーターとプライベートの先生です。次は、今回、生きがいについてお話ししたいと思います。Ya, jadi teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan bahwasannya nama saya adalah Huda ya. Jadi teman-teman bisa panggil saya Huda, Bang Huda ya, Kak Huda, atau mau pakai sensei atau pakai shisho juga ada beberapa orang yang manggil seperti itu ya. Nah, kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang ikigai ya. Ikigai itu apa ya? Kalau ini kurang lebih secara garis besarnya ya, artinya adalah the purpose gimana ya bahasa Inggrisnya? The purpose of meaning of life ya, and meaning of life ya. Ini nggak bisa bahasa Inggris ya teman-teman ya. Ya baik. Kemudian ini keluar-keluar sendiri ya gara-gara. Nah, kemudian Minasang ya,
kita di sini materinya sudah aku rangkum ya, tidak banyak supaya lebih powerful ya. Teman-teman bisa apa namanya? Bisa mencatat yang bagian-bagian pentingnya saja. Ini kok iklannya suka kayak gini. Ya, oke. Ya, sebelumnya Domo ya, sudah tadi perkenalan yang pakai bahasa Jepangnya sudah, sekarang pakai bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Huda Nurobani ya. Ya di situ ada gelarnya sih, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman tidak ingin melihat ya, karena memang di pertemuan kali ini juga memang tidak ditanyakan ya terkait gelar ini. Nah, aktivitas aku ya pada saat ini ya biasanya menjadi sensei ya. Senseinya ada dua ya, ada sensei ilustrasi dan juga sensei bahasa Jepang. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, ada catatan tulisan kecil ya yang mungkin bisa teman-teman baca ya. Kesukaannya adalah membantu orang menemukan jalan hidup ya. Ya, kayak apa? Orang yang ngasih tahu jalan kali ya. Seperti itu. Kemudian keahliannya adalah mendengarkan dan belajar banyak hal ya. Ya, keahliannya intinya mencermati, mengamati apa yang ada di sekitar ya, seperti itu. Kemudian yang dibutuhkan dunia adalah orang-orang yang bersedia mensupport sesama manusia maksudnya ya, bukan sesama jin ya, bukan. Yang kemudian berikutnya yang didapat adalah perasaan bahagia, uang, dan komunitas kucing peduli. Ini maksudnya kucing peduli kayak saya salah tipe ya, maksudnya komunitas peduli kucing maksudnya ya. Ya, ini teman-teman jangan salah paham ya. Komunitas kucing peduli ini maksudnya peduli kucing ya. Seperti itu. Ya, oh, bukan website yang itu ya, bukan ya, bukan seperti itu. Baik, kemudian konsep hidupnya ya seorang Huda Nurabani ini apa ya? Ya, jadi aku punya moto hidup ya, menjalani kehidupan itu seperti seorang penyair keliling ya di dunia isekai. Ya, mungkin teman-teman pernah membaca, menonton ya genre isekai yang mana ada aja ya satu tokoh yang ibaratnya sebagai pemandu ya, pemandu para MC, para pahlawan atau para villain ya, penjahat-penjahat gitu ya. Ya, tujuannya hanya sekedar menjadi informan aja. Kayak gitu. Kemudian setiap hari ya belajar ya, aku belajar setiap hari. Kemudian belajarnya dari mana? Dari petualang ya. Petualang yang baru yang lewat ya. Sambil apa? Sambil merangkai melodi yang indah. Ya, jadi kalau diibaratkan ini sebagai kalau bahasa Inggrisnya itu bard ya, seperti itu. Jadi penyair keliling ya, seperti itu. Jadi teman-teman kalau ketemu aku itu ya jarang-jarang ya, jangan setiap hari supaya nggak bosan. Jadi teman-teman datang ke aku cerita misalkan di Jepang seperti apa atau di Indonesia seperti apa, nanti aku bisa bantu gitu ya. Mungkin ada yang bisa aku berikan sebuah kisah gitu ya, yang bisa menggugah hati atau memberikan petunjuk eh, petunjuk supaya hidupnya mungkin sedikit ya lebih baik seperti itu. Baik, ya berikutnya singkat padat dua aja ya. Singkat padat dua aja ini mengenai profile ya. Backgroundnya Huda Sensei itu apa? Kok bisa ya? Bisa-bisanya memberikan sebuah petuah gitu ya, atau menyampaikan materi yang sebenarnya ini kalau misalkan salah bisa menyesatkan orang gitu. Kok bisa ya? Jadi cuma dua aja ya. Yang pertama pada tahun 2015 sampai 2019 lulus dari Universitas Pakuan ya, 2019-nya maksudnya ya. Kemudian di sini di kampus ya belajar menjadi penyair handal ya. Karena apa? Karena masuk jurusan sastra. Ya, meskipun masuk jurusan sastra tapi tetap ya yang namanya ngerangkum itu atau membuat karangan ya tidak semua orang bisa. Ya, kalau aku ya tipis-tipis bisa lah ya. Seperti itu. Tipis-tipis saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian cara menikmati proses, cara hidup ala MC anime ya, cara menemukan potensi tersembunyi dan skill-skill lainnya. Sensei kok wibu banget gitu. Oh iya jelas ya. Saya bangga menjadi wibu. Kalian bangga nggak menjadi wibu ya? Seperti itu. Berikutnya, tahun 2019 sampai 2024, maksudnya tahun ini ya,
aku mendirikan Nako Class yang mana merupakan tempat apa namanya aku mengembangkan skill dan kemampuan diri sendiri gitu ya. Mulai dari cara berbicara, berkomunikasi, cara membuat konten ya meskipun mungkin masih belum sehandal teman-teman ya di sini mungkin ada yang menjadi konten kreator seperti itu atau mungkin videografer, fotografer dan lain-lainnya. Tapi di sini memang dari dulu sampai sekarang fokusnya adalah bagaimana aku bisa membantu teman-teman ya yang ingin mempelajari bahasa Jepang ya dengan mungkin bahasa yang santuy gitu ya, bahasa-bahasa para vivibu ya. Kemudian juga mempelajari gambar, ilustrasi ya. Ini teman-teman mungkin ada yang hobinya gambar ya. Biasanya aku di situ tugasnya adalah fokusnya adalah mengembangkan ya. Jadi memang banyak guru private yang mengajarkan, tapi di sini aku fokusnya mengembangkan seperti itu. Ya, jadi banyak ya di sini aku belajar di Nako Kelas. Baik. Nah, mulai dari sekarang teman-teman kita akan sama-sama nih ya evaluasi apakah ada di antara kita yang mengalami ya peristiwa ini gitu ya. Tadi sebelumnya sudah diberikan ya video ya, ditampilkan video bagaimana orang Jepang ya, salah satu budaya orang Jepang di sana ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Baik. Nah, ya. Oke, kelihatan ya Minasang ya? Kelihatan? Ya, yang kelihatan boleh chat di kolom komentar ya. Kelihatan nggak Minasang? Oke, nice ya. Johatsu. Nah, ini bukan nama jurus ya teman-teman ya. Johatsu kayak gini bukan ya. Johatsu ini bukan nama jurus ya. Ngilang gitu ya. Johatsu ngilang ya. Nah, ini teman-teman bisa dibaca, bisa dilihat ya. Moodku saat ini ingin menghilang dan memulai hidup baru. Lagi capek banget tentang semua hal mulai dari keluarga, pertemanan, percintaan, dan diri sendiri. Kalau bisa pengen ngilang dari bumi. Energi sosialnya habis dan ngerasa pengen menghilang ya. Terus kemudian di bagian sini ya, ini mungkin nggak terlalu kelihatan, aku coba zoom sedikit. Nah, kamu nggak apa-apa. Enggak, pengen hilang aja deh dari dunia, tapi bukan meninggal. Nah, ini teman-teman yang akan kita bahas pada sore hari ini ya, sebelum masuk ke dalam fokus utama kita, yaitu adalah ikigai. Jadi ya, fenomena fenomena menghilang. Nah, ini teman-teman mungkin pernah merasakan ya. Entah itu di sekolah, aduh tugasnya banyak banget, ya pengen ngilang aja biar nggak ngerjain tugas gitu ya. Yang sudah bekerja, aduh capek banget bekerja dari pagi sampai pagi lagi, jadi pengen ngilang aja gitu kan biar nggak kerja. Yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, aduh gimana ngurus anak, istri dan segala macam gitu ya. Itu semua teman-teman pasti pernah merasakan yang namanya fenomena resah, capek, lelah dengan apa? Aktivitas yang ada di kehidupan teman-teman. Itu wajar ya secara dan manusiawi ya, wajar. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman ya nanti teman-teman tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya Johatsu ya itu artinya adalah tiba-tiba menghilang ya. Ada seorang bapak-bapak yang dia itu menghilang dari apa namanya publik ya. Artinya apa? Mereka melarikan diri ke suatu tempat ya, kemudian tidak bertemu lagi dengan keluarganya. Nah, ini membutuhkan tekad yang besar ya, teman-teman ya. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa apa namanya melakukan skill Johatsu ini seperti itu. Baik, oke. Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ini belum ini, 本当に消える人は何の前触れもなく突然消えるから消えるって言ってるやつは絶対消えない。そういう考え方もあるんだな。面白い。俺はヒロシ、ヒロヒロ探偵所に勤めている探偵だ。探偵。
Ya, jadi dikatakan bahwasannya ini ceritanya adalah perspektif seorang tante. Ya, teman-teman mungkin kenal dengan Conan Edogawa ya. Dia apa? Seorang detektif, betul. Nah, tante bahasa Jepang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah detektif. Nah, kalau di Jepang ya, ini terutama Conan Edogawa ya, Mei Tante, Mei ini artinya terkenal ya. Tante detektif, berarti detektif terkenal ya. Conan Metante, sorry, Metante Conan ya, kalau nggak salah. Nah, kita lanjut lagi videonya. 例の仕事はいろいろあるっていうのはみんなもよく知っていると思う。浮気調査やストーカー調査、いじめ調査や生き別れの兄弟を探したりなんかもあるね。浮気調査やストーカー調査が多い傾向にあるけど、人探しの依頼も結構 Nah, jadi tadi ya si tokoh ini ya dia sedang menjelaskan tugas dari seorang detektif ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya detektif itu apa kerjaannya. Mulai dari penyelidikan yang selingkuh, kemudian orang-orang yang kerjaannya stalking tapi berlebihan, kemudian ada korban pembulian dan segala macam ya yang bisa ditelusuri atau diselidiki oleh seorang detektif itu adalah kerjaannya detektif. 多いよ。俺たちはプロの探偵だから独自のマニュアルがあるわけだ。君は気にならない？失踪の原因や失踪する前の前兆、理由とかさ、前兆や理由を知っておけば、もしかしたら君の大事な人の異変に気づけるかもしれないよ。 Nah, kemudian salah satu jobnya atau tugasnya seorang detektif ini juga adalah mencari alasan kenapa orang bisa menghilang. Entah itu karena penculikan atau misalkan faktor-faktor atau penyebab-penyebab yang lainnya seperti itu. もう消えたいな。わかる。死にたいんじゃなくて消えたい。すべてから解放されたいわ。 Nah, jadi ini adalah ucapan-ucapan orang-orang yang tadi awalnya itu merasa lelah kayak capek yang tadi ya. Ah, udahlah pengen ngilang aja rasanya gitu kan. Oh iya bener ya. Aku pengen banget ngilang tapi nggak pengen mati gitu ya. Terus kemudian aku pengen terlepas dari segala macam beban. Nah, ini kata-kata orang-orang yang awalnya itu pengen johatsu atau ngilang tiba-tiba ya. きっとこんな会話一度はしたことがあるんじゃないか。当然したことのない人もいるかもしれないけど、消えたいとか人生をやり直したいとか、そんなことを考えたことのある人は実際かなり多い。でもほとんどの人が行動には移さない。だって Nah, jadi dikatakan orang yang ngeluh gitu ya, orang yang mengeluh pengen ngilang, pengen menghindar dari orang-orang yang ada di sekitar, itu belum tentu dia beneran pengen menghilang. Bisa jadi dia hanya mengeluh saja, mengeluarkan unek-unek seperti itu ya. 消えるにはかなりの勇気を要するし、大事なものを捨てることになるし、消えた時に困ってしまう人のことを考えたり、まあいろいろだよね。俺も人生に Nah, jadi katanya kalau orang yang ingin menghilang beneran, dia itu membutuhkan apa namanya keberanian yang besar dan juga pastinya akan membuang banyak-banyak benda-benda berharga yang ada di rumahnya seperti itu ya. 絶望して本気で消えたいと思ったことがあるけど無理だった。でもごくわずかではあるものの本当に消えてしまう人がいる。そういった人にはある程度の前兆があるんだ。 Nah, jadi dikatakan ya bahwasannya setiap orang itu pasti pernah merasakan yang namanya keinginan untuk menghilang ya, seperti itu. Nah, sekarang ini dia akan membahas bagaimana tipikal-tipikal orang yang sekiranya ingin menghilang 一 tersebut. つ目は消えたい、遠くに行きたい、逃げたいと深刻な様子で周囲に漏らしていること。さっきの子たちみたいなテンションではなく、なんかもう疲れちゃった。消えたいや。 Nah, beda dengan orang yang mengeluhnya itu bawa-bawa temen gitu ya. Nah, ini adalah tanda-tanda ya bahwasannya orang-orang yang memiliki tanda-tanda seperti ini dia itu pengen menghilang dengan beneran gitu ya, pengen hilang beneran. Ingat ya, beneran ya, bukan bohongan. こんな感じで深刻そうに言っている人は要注意だね。人によっては強がって消えたいなーって明るく振る舞って言うこともあるけど、
ような雰囲気ではなく、どこか違和感があるのだ。2つ目の前兆は、そうだな、周囲と距離を置きたがるようになるかな。Nah, jadi tanda yang kedua ya, orang-orang yang ingin menghilang itu adalah mereka menjaga jarak dari komunitas ya, dari perkumpulan orang-orang, dari pertemanan, dari keluarga, dan pokoknya segala macam bentuk hubungan sosial. Dia mulai menyendiri ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman hati-hati ya kalau di kelas atau di tempat kerjanya ada orang atau temannya gitu ya yang kelihatannya kok mulai pendiam, kemudian mulai menjaga jarak. Nah, ini bisa jadi dia memiliki niat untuk menghilang ya. Jouhatsu seperti itu. Hai. 実は失踪直前の人というのは統計的にも自分一人だけの時間を大事にする傾向にあるんだ。一人になりたがるというのは周囲の人間関係にひどいストレスを抱えていることが原因だったりする。 Nah, jadi penyebabnya kenapa mereka menjaga jarak biasanya karena stres ya, entah itu dibully, diejek, atau mungkin disindir-sindir ya. Nah, makanya teman-teman di sini jangan sindir-sindiran ya kalau punya teman ya, itu bisa membuat apa namanya merenggangkan hubungan pertemanan seperti itu. 普段から人間関係に悩んでいる人が急にもしくはあからさまに周りと距離を置こうとしているときは注意をした方がいいね。やばいのは身辺整理を始める場合、これは失踪する可能性が非常に高い。 Nah, kemudian teman-teman ya, yang ketiga setelah tadi apa namanya dia ngucapin pengen menghilang ya, tapi bukan dengan nada yang semangat. Yang kedua dia mulai menjaga jarak. Yang ketiga ini mulai beres-beres rumah ya. Artinya yang tadinya kamar misalkan penuh sesek dengan benda-benda kesukaan itu mulai dihilangkan. Lama-kelamaan mungkin bisa jadi kosong. Alasannya pas ditanya pengen minimalis, padahal dia punya niatan yang lain. 失踪というのは実は突発的に行われることが少ない。多くの場合が計画的に蒸発しているのだ。長い時間をかけて逃げたい、消えたいと思う理由が積み上がったすめ、蒸発という行動を起こしているため、すぐに旅立てるように準備をする。不要なものを捨てたり、人に譲ったりして、ミニマリストのように身軽になりたがっている場合は、すでに失踪の計画が出来上がっている可能性が高い。 Nah, ketika barang-barang yang sudah banyak yang dibuang ya, kemudian diberikan kepada orang lain, itu tandanya dia sudah mulai merencanakan yang namanya Jouhatsu atau skill menghilang ya. 次に失踪する理由だ。前兆と合わせて見ていくと、その人が失踪しやすいかどうかが見えてくる。本人が悩んでいる原因が分かっているのなら、前兆があるかを注意してみることができるからね。失踪、蒸発する理由として多いのは、やっぱり金銭問題が多い。 Nah, jadi teman-teman ini kita mulai masuk ke dalam penyebab kenapa seseorang itu ingin menghilang dari muka bumi ya. Nah, yang pertama yang paling banyak itu adalah karena masalah ekonomi ya. Entah itu karena hutang, tapi biasanya hitung hutang sih. Atau misalkan tunggakan-tunggakan bayaran dan segala macam halnya. Nah, ini teman-teman yang mungkin masih SMK, SMA ya, mulai dari sekarang belajar manajemen uang ya, keuangan. Karena manajemen keuangan itu penting teman-teman ya. Entah itu untuk bekerja nanti atau untuk diri sendiri nanti gitu ya. Meskipun mungkin teman-teman hanya punya uang 10.000 ya, tapi kalau dikelola dengan baik ya mungkin bisa bertahan berapa hari ya. Ya 1 hari mungkin ya. Seperti itu. Hai. 必ず来月には耳揃えて返すから。本当に申し訳ない。まあ事情が事情だから仕方ないけどね。うちも裕福じゃないし信用しているから貸したんだよ。分かってます。本当にごめんなさい。 Nah, ini ceritanya ada orang yang sedang ngabarin ke orang yang diutangin ya. Bu, punten Bu ya, nanti akan saya bayar, saya lunasi segera gitu ya. Aduh, gimana ya? Ya saya tahu, saya paham gitu kan. Ini ada kondisi abang, kondisi terdesak gitu ya. Tapi ya sebelumnya itu kan abang mintanya baik-baik. Ya makanya saya percaya dengan abang, makanya saya kasih pinjemlah uang ke abang. Oh ya, baik Bu, mohon maaf ya Bu ya. Seperti itu kurang lebih artinya ya. 借金を作ってしまう原因はいろいろだ。本人が全く悪くないケースも
当然あるしね。家族や友人などから借りていたり、消費者金融からの激しい取り立ての末失踪ということはよくある話だ。しかし、Ya, jadi karena minjem uang, entah itu ke keluarga, kerabat, saudara gitu kan ya, atau ke teman-temannya, dan karena problem tertentu gitu ya, bisa jadi karena kena penipuan gitu kan, dia tidak bisa mengembalikan hutang-hutang tersebut tepat waktu. Makanya orang-orang yang terlilit hutangnya karena apa namanya hal-hal seperti ini sebenarnya tidak bersalah gitu kan. Cuman ya karena memang karena tidak membayarnya ini menjadi masalah sehingga dia stres seperti itu ya. 金銭トラブルが原因の場合は見つかることが多い。自分の生活を立て直して生きていきたいと思っている人が多いからね。他にはうつ病やアルコール中毒などの精神的な病を原因に精神が錯乱し失踪してしまうこともあるよ。 Nah, jadi yang berikutnya adalah penyebab berikutnya adalah orang-orang yang apa namanya terkena penyakit entah itu langka gitu ya atau penyakit menular yang dia itu fatal ya sehingga dia menjaga jarak dan berencana untuk menghilang sendirian. Nah, ini menarik ya. Sama seperti halnya kalau tidak salah itu kucing, teman-teman. Kucing ya karena dia tidak ingin merepotkan apa namanya majikannya ya, dia tahu nih sedang terkena penyakit, bentar lagi mungkin akan mati gitu ya. Dia keluar ya ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh majikannya, kemudian di tempat itulah kucing tersebut mati kayak gitu. Tanpa memberi kabar majikannya. Biasa itu kalau nggak salah kucing ya seperti itu ya. Nah, ini mirip ya dengan fenomena Johatsu yang di Jepang. 特にうつ病は普段の言動なのか前兆なのか見分けづらいところがあり、これが原因で失踪してしまった場合は命の危険が疑われる。すぐに鑑定に依頼したり捜索願いを出す必要があることが多いよ。あとは Nah, jadi setelah menghilang, orang-orang yang kena sakit ini biasanya dicariin sama keluarganya gitu ya, melalui jasa detektif ataupun kepolisian, seperti itu. 事件に巻き込まれて失踪するケース、事件といっても様々で、多いのはストーカー被害だね。ストーカー被害に耐えられなくなった人が夜逃げ屋に頼って誰にも言わず、すべての人と連絡を絶ち、姿を消す。 Nah, yang ketiga ini adalah penyebabnya orang-orang yang melakukan tindak kriminal. Mereka ingin menghilang karena apa? Ingin menghindari kejaran polisi gitu ya. Karena apa? Salah satunya diantaranya adalah para pelaku ya, betul ya, para pelaku stalker ya. Ketika mereka ketahuan stalker gitu kan, kemudian mereka menghilang karena tidak ingin diketahui identitasnya seperti itu. Mereka tahu ya itu hal memalukan. こういった場合は見つかりやすいが、失踪した本人の意見が尊重されることが多い。だって見つけたことでまたストーカーに会う可能性もあるからね。ちなみに10歳までの子供が失踪する理由で最も多いのが家庭関係だ。 Nah, ini juga sama ya. Penyebab yang lain adalah karena masalah di dalam keluarga. Nah, ini semoga di antara kita semua tidak ada yang merasakan hal seperti ini ya. Jadi biasanya orang tua yang mungkin terlalu keras dalam mendidik anaknya gitu ya. Anaknya ini nggak kuat. Kemudian dia melarikan diri gitu kan ke suatu tempat dan menghilang seperti itu. Karena memang disengaja ya. 家庭環境に悩まされ行方をくらます子供が多い。そして10歳から19歳までの場合、失踪の原因でやはりダントツに多いのが家庭関係だが、学業関係が次いで多い。受験勉強に疲れ果て失踪する、そんな未成年は決して少なくないのだ。20代から40代になると家庭関係 Nah, jadi kalau misalkan tadi anak-anak ya biasanya masalah keluarganya broken home gitu ya. Kalau yang umur-umur anak sekolah biasanya masalahnya kenapa menghilang karena dia gagal dalam tes. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Di Jepang itu teman-teman mereka memiliki pola pikir kegagalan sama dengan kehancuran ya. Seperti itu. Makanya mereka dituntut untuk berhasil kayak gitu. Ketika gagal maka akan ada hukuman yang menanti, mungkin dari orang tuanya kah atau dari orang lain yang kayak mungkin disindir-sindir, diejek-ejek dan seterusnya. Nah, sedangkan orang yang sudah bekerja, kenapa mereka merencanakan untuk menghilang ya karena mereka penat dengan pekerjaan gitu ya.
mungkin ada tekanan dari atasannya, kemudian apa namanya kerjaan yang tidak kunjung selesai gitu kan, sedangkan upahnya itu tidak sesuai dengan pekerjaan. Nah, seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, apa namanya dari ini videonya aku potong sampai di sini. Kita akan lanjut slide-nya gitu ya. Kurang lebih teman-teman nanti akan sudah mendapat gambarannya ya, seperti itu. Hai. 関係は少なくなり、仕事 Ya. Nah, sekarang kita akan lebih ya pakai bahasa Indonesia ya. Kalau tadi pakai bahasa Jepang ya. Jadi Jouhatsu atau teknik menghilang ini apa sih Sensei gitu ya. Jadi Jouhatsu ini adalah sebuah fenomena ya yang terjadi ya di antara orang-orang yang pertama ya cemas akan masa depan ya. Kayak gitu. Mereka terlilit sebuah masalah, mereka dihadang oleh sebuah masalah ya. Entah itu karena ekonomi, karena masalah keluarga, karena pekerjaan dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga mereka khawatir apakah hidup saya akan bahagia, apakah saya bisa melanjutkannya gitu kan. Karena memang ya tidak apa ya pola kehidupan di Jepang itu meskipun mereka memiliki tujuan hidupnya masing-masing, tapi apa namanya mereka itu pasti akan merasakan yang namanya stres gitu ya, sama seperti di Indonesia. Kemudian yang kedua, nah ini dia efek stres yang berlebihan gitu ya. Jadi salah satu bentuk efek stres yang berlebihan, makanya mereka berkeinginan untuk menghilang. Yang ketiga adalah hasil dari sugesti negatif ya. Nah ini teman-teman hati-hati yang sampai sekarang masih suka ngomong ngasal gitu ya. Aku pengen hilang, aku pengen pergi aja, dia nggak ngertiin aku, semua orang nggak ngertiin aku, itu akan menjadi energi besar ya untuk teman-teman melakukan sesuatu yang apa ya disebutnya di luar prediksi BMKG gitu ya. Seperti itu. Di luar Naila gitu ya. Out of the box gitu ya, bukan out of the box lagi gitu ya. Jadi ini udah out of apa? The world gitu ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman hati-hati gitu ya. Kalau udah mulai aku mau pergi aja deh, aku mau ngilang aja, aku capek dah lah pengen mengasingkan diri aja. Teman-teman hati-hati. Berikutnya. Nah, Jouhatsu atau Jisatsu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman di Jepang ini mereka yang merasa gagal dengan kehidupannya ya atau tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya gitu ya, mereka dihadapi dua pilihan teman-teman. Berbeda dengan Indonesia yang mungkin memiliki keyakinan keagamaan, mereka punya tiga pilihan. Tapi kalau di sana karena agama itu tidak penting ya bagi orang-orang Jepang, ya mereka bilang sendiri gitu kan, di Jepang itu tidak ada Tuhan gitu ya. Jadi ya kita anggaplah bahwasannya mereka tidak meyakini suatu keyakinan tertentu. Nah, mereka dihadapkan dua pilihan, teman-teman. Yang pertama itu adalah Jouhatsu. Jouhatsu tadi teman-teman sudah belajar menghilang ya, teknik menghilang. Menghilang dari peredaran bumi gitu ya. Artinya tidak diketahui oleh siapapun gitu kan, bahkan oleh keluarga terdekat sekalipun. Yang kedua ini adalah teknik mengakhiri hidup dengan cepat, yaitu apa? Jisatsu. Jisatsu artinya adalah bunuh diri ya teman-teman ya. Nauzubillah bin zalik ya. Teman-teman jangan sampai di sini ada yang berkeinginan untuk bunuh diri ya. Jangan sampai. Nah, kalau teman-teman merasa stres, capek, lelah ya. Nah, kalau tipe aku gitu ya, memang biasanya orang-orang yang ngerasa agak bete, mungkin menemukan stres berlebih, biasanya mereka curhat ke aku gitu ya. Karena ya mungkin aku terbiasa yang ngedengerin gitu ya, mendengarkan, kemudian mungkin ya kalau diminta untuk memberikan saran ya aku memberikan saran. Dan di situ aku pun memberitahu bahwasannya jangan sampai melakukan yang namanya jisatsu kodo ya, atau aksi untuk bunuh diri seperti itu. Hati-hati ya teman-teman ya. Nah, tanda-tandanya ya, tanda-tanda untuk orang-orang yang berencana apa namanya melakukan teknik Johatsu, teknik menghilang gitu ya. Mereka itu merasa lelah, capek, penat dengan dunia ya.
Nah, ini teman-teman tanda-tandanya kalau sudah merasakan hati-hati langsung bertobat ya. Kemudian yang kedua bingung dengan permasalahan yang ada, entah itu hutang, kegagalan yang tidak diberikan toleransi, atau misalkan masalah keluarga atau masalah pekerjaan dan lain-lainnya. Kemudian mulai mengucapkan kalimat-kalimat negatif ya, yang mengarah kepada pelarian diri ya. Teman-teman ingin melarikan diri dari semua gitu ya. Nah, ini teman-teman hati-hati. Dan yang terakhir adalah keresahan dan kegelisahan yang memunculkan sebuah kebiasaan mengurangi benda-benda yang ada di tempat tinggal. Kayak misalkan tadinya ruangannya penuh gitu kan, penuh warna, tiba-tiba ya setelah memutuskan untuk menghilang suatu saat, dia mulai menjadi seorang yang minimalis ya. Seperti itu. Nah, ini teman-teman tolong ya kalau ada teman atau saudara dekatnya gitu ya yang melakukan eh, apa namanya perilaku yang mencurigakan seperti ini, tolong bantu ya, jadilah kuping untuk mereka. Ya, jangan sampai mereka itu melakukan sesuatu yang membahayakan diri seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, jalan keluarnya apa dong Sensei gitu kan untuk menghindari Johatsu ini. Nah, ini teman-teman ya kita perlu memahami tujuan hidup kita dengan jelas ya. Teman-teman itu hidup bukan sekedar hidup ya. Karena kalau teman-teman cuma sekedar hidup ya hewan-hewan pun hidup gitu ya. Bahkan kipas angin pun bisa dihidupkan gitu ya. Seperti itu. Tapi mereka punya tujuan ya. Tujuannya mungkin berbeda-beda. Nah, kita sebagai manusia apalagi yang memiliki akal. Artinya kita diberikan akal untuk memilih jalan hidup kita masing-masing. Bukan akhir hidup ya, jalan hidup sekali lagi. Teman-teman tidak diminta untuk mengakhiri hidup, tapi memilih jalan hidup. Artinya, selama teman-teman diberikan nyawa, teman-teman harus terus mencari dan menemukan jalan hidupnya. Kemudian mengetahui apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan bersemangat setiap hari itu adalah kuncinya. Nah, teman-teman pernah nggak merasa ketika bangun tidur kayak, hari ini aku mau olahraga nih gitu kan? Atau misalnya hari ini, wah mau ketemu sama temen nih main badminton misalkan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda kita apa namanya mulai menemukan yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan sifatnya itu materi ya teman-teman ya. Jadi kebahagiaan itu adalah momen biasanya berkaitan dengan momen. Apakah bertemu dengan seseorang, apakah karena melakukan suatu aktivitas, apakah karena kita berhasil melakukan sesuatu. Nah, itu adalah momen-momen. Kemudian ya, selain itu penting juga untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion dan bakat kita. Nah, nanti kita coba bahas sedikit passion dan bakat itu seperti apa gitu ya, sehingga kita dapat merasa puas dan berarti di dalam pekerjaan kita. Ya, eh, ini buat teman-teman yang sudah masuk ke dalam Zoom ya, diingatkan sekali lagi ya mungkin di sini admin sudah belum ya? Sudah memberikan link untuk absen belum ya? Mungkin nanti ya seperti itu. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk on cam ya perhatikan catat materi yang mungkin bermanfaat buat teman-teman ya. Di sini aku sudah coba rangkumkan tentang materi tentang ikigai ini seperti itu. Nah, fenomena Johatsu yang tadi teman-teman kita saksikan bersama ya videonya sebelum materi dimulai ataupun yang tadi sudah sempat aku bahas yang videonya pakai bahasa Jepang ya. Itu eh, perlu untuk dicari jalan keluarnya, perlu untuk ditemukan solusinya. Solusinya apa? Teman-teman ya ini tadi ya, memahami tujuan hidup dengan jelas. Baik, berikutnya ya kita lanjut. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya. Di sini sudah ada foto-foto ya orang-orang ya di sini memang karena temanya adalah ikigai ya, konsep hidup di Jepang ya. Jadi mau nggak mau aku kasih foto-foto ya penampilan-penampilan yang ada di Jepang ya. Yang pertama di sebelah kiri atas teman-teman bisa melihat dan menyaksikan ya ada gambaran seorang suster atau perawat lansia teman-teman ya. Dia tersenyum ya ketika apa namanya menyapa orang tua yang menjadi apa namanya kliennya seperti itu. Terus kemudian di sebelah kanan tengah ya atas 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 tengah ya
Di sini teman-teman bisa melihat seorang pemadam kebakaran, ya, apa sih disebutnya? Iya benar kan? Ya, pemadam kebakaran. Ya, dia sedang memberikan pelajaran kepada anak-anak, ini mungkin umur SD ya teman-teman ya. Kayak misalkan ini ya teman-teman ya. Yang ini tadi pemadam kebakaran, yang ini perawat lansia. Oke, tadi diminta buat coret-coret ya, nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa saksikan, ini warnanya kok warna ini ya. Nah, ya ini ya, ini pemadam kebakaran di sebelah sini ya. Nah, ini anak-anak SD yang sedang belajar bagaimana cara menghadapi mungkin kebakaran ya, seperti itu. Nah, terus kemudian di sebelah kiri ya, kiri bawah, ini ada seorang koki teman-teman ya. Seorang koki yang sedang menyiapkan makanan dengan telaten, dengan rapih. Lihat ya, ini pakai tangan meskipun memang tidak menggunakan apa namanya sarung tangan, tapi aku bisa pastiin ini bersih ya, karena memang tempatnya juga bersih kayak gitu. Nah, kemudian di sini terjajar rapih ya. Ini artinya apa, teman-teman? Ketika orang sudah maksimal ya, sudah apa namanya memberikan perhatian penuh kepada pekerjaannya, itu pasti akan muncul yang namanya efek perfect gitu ya, sempurna ya. Dan orang yang melihat orang yang bekerja dengan serius, dengan tekun, dengan penuh apa namanya penghayatan gitu ya, itu biasanya akan terkagum-kagum gitu ya. Kok bisa ya orang ini kerja sebagai ini? Kok bisa ya orang bisa menikmati pekerjaan seperti ini gitu. Kemudian di sebelah sini teman-teman ya, ada seorang ilustrator yang sedang menggambar penguin ya. Di sebelah kirinya ada apa namanya gambar-gambar warna ya, warna dari penguin ya, backgroundnya ya, seperti itu supaya terlihat lebih jelas. Nah, bagaimana orang Jepang itu menjalani hobinya itu dengan serius ya. Nah, ini teman-teman kalau punya hobi ya jangan dianggurin ya. Jalani dengan serius sampai menghasilkan sebuah karya yang spektakuler ya. Mungkin teman-teman kenal dengan Windah Basudara ya. Ya, sebelum terkenal gimana mereka? Gimana Windah? Seorang Windah Basudara. Ya, dia streaming gitu kan, menghibur penontonnya gitu kan, menjalani hobinya gitu kan, di satu momen yang bersamaan gitu kan. Dan itu menunjukkan passion ya. Orang yang cinta gitu kan, passion. Orang yang menyukai sesuatu itu passion. Nah, bedanya apa ketika dengan orang yang sekedar suka aja gitu ya. Passion itu adalah teman-teman ya, kita pertama suka dengan suatu aktivitas ya. Kita pun rela mempertaruhkan segalanya untuk suatu aktivitas tersebut. Contoh, teman-teman suka gambar gitu kan. Ya sudah gitu kan, mau pelajarannya MTK misalkan gitu ya. Nah, di situ teman-teman gambar terus. Terus ketika sakit pun mungkin teman-teman maksain gambar gitu. Itu adalah passion, teman-teman. Jadi dikala senang dan sedih itu teman-teman tetap menjalankan hobi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah gambar atau ilustrasi. Ini foto sih. Foto seorang petani yang sedang memetik ini wortel ya, teman-teman ya. Wortel di Jepang seperti itu. Nah, teman-teman jangan salah ya, wortel di Jepang itu standarnya ya sudah bagus banget karena di Jepang sudah menggunakan mesin-mesin untuk membantu dan memudahkan pekerjaan seperti itu. Nah, mereka semua ya yang bekerja menggunakan hati ya, itu pasti akan terlihat bahagia. Bukan hanya terlihat tapi memang beneran bahagia seperti itu. Dan terlihat jelas gitu ya ekspresinya, bagaimana dia bekerja, semangat paginya gitu kan itu pasti sangat-sangat apa ya terlihat gitu ya. Naik apa? Terniat ya ibaratnya kalau bahasa kita ya seperti itu. Oke, lanjut ya Minasang. Hai. Kok sini?
Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi yang sesungguhnya ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau kita hubungkan antara Johatsu dan Ikigai ini ya, Johatsu itu adalah sebuah dampak dari hilangnya ya, hilangnya perasaan aman, hilangnya perasaan cinta, hilangnya perasaan bahagia ya untuk menjalani kehidupan normal seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan stres atau tekanan yang ada di sekitar orang yang mengalami ingin melakukan Johatsu. Nah, Ikigai di sini adalah untuk menemukan jalan hidup teman-teman ya. Artinya teman-teman memilih hidup mulai dari sekarang, belajar memilih hidup gitu ya. Mungkin yang saat ini sedang sekolah gitu ya, teman-teman coba cari ya, apa sih kesukaan aku gitu kan? Hobinya aku tuh sebenarnya apa? Aku tuh suka apa? Nah, nanti dicocokkan lagi dengan teori Ikigai. Seperti itu ya. Jadi, nah kita bahas dulu ya. Yang pertama ya, that which you love ya. Ini artinya adalah sesuatu yang disukai, yang kamu sukai. Maksudnya apa, Sensei? Maksudnya kegiatan atau aktivitas yang disukai biasanya berbentuk hobi. Nah, ini kalau teman-teman punya hobi ya, itu artinya teman-teman menyukai sesuatu. Kayak gitu ya. Nah, atau benda-benda tertentu yang mungkin teman-teman koleksi ya, itu juga bisa mungkin ya hobi juga ya, kan hobi yang koleksi ya, seperti itu. Yang kedua, yang dikuasai. Nah, di sini ya, that which you are good at ya. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Kita coba coret-coret ya. Nah, yang ini ya, warna merah biar kelihatan. Oke, nah yang ini ya. That which you are good at ya. Jadi minasang ya menemukan keahlian atau bakat yang dimiliki oleh teman-teman. Ya, kita pun mahir di dalamnya. Contoh, apa namanya? Orang yang berbakat biasanya dia lebih cepat dalam menyerap gitu ya. Itu tandanya bakat. Contoh misalkan ketika senseinya menjelaskan tentang MTK, ting gitu kan. Oh, ini maksudnya seperti ini. Nah, itu adalah bakat. Sedangkan keahlian, ya, keahlian ini adalah sesuatu yang dilatih secara konsisten ya. Konsisten kata kuncinya ya. Teman-teman bisa menjadi apapun, bisa menjadi ahli ketika teman-teman konsisten. Seperti itu. Teman-teman mau jadi ilustrator, konsisten. Teman-teman mau jadi apa namanya? eh, penerjemah, konsisten. Teman-teman mau kerja di Jepang, belajar bahasa Jepang dengan konsisten. Seperti itu. Kemudian berikutnya ya, that which the world needs ya, artinya adalah sesuatu yang mana dibutuhkan oleh dunia ya. Artinya apa? Artinya dunia ini sebenarnya membutuhkan sesuatu teman-teman ya. Contoh ya, sesuatu dari bidang yang kita sukai dan tekuni ya. Bisa berupa pekerjaan atau produk ya, benda ya, bisa berupa pekerjaan atau produk. Contoh misalkan dibutuhkan seseorang yang bisa menerjemahkan, maka penerjemah hadir untuk menjawab. Dibutuhkan orang yang bisa bikin konten, maka muncullah konten kreator. Dibutuhkan sebuah benda untuk membersihkan badan, maka muncullah sabun dan sampo seperti itu ya. Dan yang terakhir ya, ini adalah that which can be paid for ya. Artinya adalah yang mana, sesuatu yang mana bisa dibayar ya. Ya. Orang lain ya, teman-teman, pada dasarnya uang itu datang ketika apa namanya? Seseorang transaksi pertukaran ya, sesuatu dengan sesuatu. Yang satu nyediain mungkin barang, yang satu menyediakan uang, yang satu nyediain jasa, yang satu menyediakan uang. Seperti itu transaksi terjadi. Begitu ya, teman-teman ya. Kemudian ya, teman-teman, nah di sini mulai masuk ke dalam apa namanya? Irisan berikutnya ya. Yang pertama itu passion ya. Nah, passion ini tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Artinya perasaan antusias yang menggebu-gebu dan kecintaan kita terhadap sesuatu itu namanya passion. Seperti itu, ya. Passion itu tidak kenal yang namanya duka ya.
Suka dan duka itu adalah passion. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalkan ya gambar pas cuma lagi apa namanya senang-senang aja gitu ya. Tapi pas lagi sedih teman-teman nggak gambar, itu bukan passion namanya. Seperti itu. Kemudian mission ya. Mission ini adalah, nah ini ya teman-teman, mission. Nah, mission ini adalah ya jalan hidup seseorang untuk menunjukkan sesuatu kepada dunia ya, misi ya. Misi seseorang untuk menunjukkan sesuatu kepada dunia. Contoh misalkan teman-teman ingin membangun sekolah belajar bahasa Jepang, itu misi. Teman-teman ingin menunjukkan kepada dunia bahwasannya teman-teman bisa membuat sekolah bahasa Jepang. Contohnya seperti itu. Atau teman-teman ingin memberikan solusi gimana caranya supaya apa namanya masak nggak perlu deket-deket minyak lagi gitu. Itu juga misi ya, seperti itu. Berikutnya adalah vocation ya. Vocation ini adalah ya pekerjaan yang tersedia dan butuh untuk dicarikan solusi ya. Jadi apa namanya teman-teman kalau mungkin lihat lowongan kerja ya, itu artinya adalah teman-teman sedang mencari vocation ya. Seperti itu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tersedia, yang tersebar di seluruh dunia gitu kan. Ya, dan butuh untuk dicarikan solusinya. Solusinya apa? Yaitu adalah kehadiran teman-teman untuk mengisi dan bekerja di dalam sebuah perusahaan. Seperti itu atau di sebuah lembaga. Nah, berikutnya adalah profesional ya. Nah, ini teman-teman. Profesional ya, itu artinya adalah orang-orang yang memiliki keahlian tertentu yang dihargai sesuai dengan kapasitasnya. Nah, kenapa di sini orang-orang yang memiliki keahlian tertentu atau bakat atau kemampuan tertentu itu dibayar ya? Karena apa? Karena dia menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh dunia seperti itu. Nah, ketika teman-teman antara passion ya ini, kemudian missionnya ini, kemudian vocationnya ini, ya, kemudian profesional ini bersatu ya di dalam satu irisan ya, itulah yang dinamakan dengan ikigai, tujuan hidup ya. Jadi contoh ya, ini aku kasih contoh. Kayak saat apa namanya awal aku perkenalan ya. Nah, kita coba scroll ke samping dulu ya. Dari awal. Aduh, mana nih cara? 本当に消える人は何の前触れもなく Nah, ya. Nah, teman-teman, bisa dilihat ya, kesukaan ini adalah passion, membantu orang menemukan jalan hidup, ya. Kemudian keahlian, mendengarkan dan belajar banyak hal yang dibutuhkan dunia adalah orang yang bersedia mensupport sesama. Kemudian yang didapat adalah perasaan bahagia, uang dan komunitas peduli kucing ya. Oke, baik. Seperti itu ya. Nah, ini adalah konsep ikigai ya yang mungkin bisa teman-teman tiru ya. Nanti kita coba eh, sekitar 5 menit ya teman-teman untuk mencoba menerjemahkan apa yang teman-teman bisa ya untuk menjadi sebuah apa namanya gambaran ikigainya teman-teman masing-masing. Oke, sekarang di sini teman-teman ya silahkan coba diketikkan ya. Aku mau lihat di kolom chat ya. Tulis pertama kayak tadi ya, kesukaannya apa? Kemudian apa yang dikuasainya? Ya, teman-teman misalkan bisa ngendaliin robot gitu ya atau bikin robot, teman-teman suka dengan robotik gitu ya. Kemudian yang dibutuhkan dunia apa? Misalkan alat yang bisa apa namanya menerjemahkan bahasa misalkan gitu ya. Kemudian yang dibayar itu apa? Coba silakan teman-teman tulis ya masing-masing 4 poin yang ada di Ikigai ini ya. Mulai dari apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman kuasai atau skillnya apa, kemudian kira-kira permasalahan yang ada di dunia yang berkaitan dengan kemampuan tersebut, kemampuan dan kesukaan teman-teman itu apa, dan akhirnya pekerjaan apa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Silakan teman-teman coba boleh diketikkan ya 5 menit. Aku mau lihat mungkin mungkin bisa contohnya di ini ya yang apa namanya nah silakan ini contohnya yang
punya aku ya teman-teman ya. Teman-teman boleh tulis yang punya teman-teman. Aku mau lihat ya, apakah teman-teman sudah menemukan ikigainya atau justru malah masih bingung ya, seperti itu. Silakan. Ya, 5 menit ya teman-teman ya. Ya, nanti yang 3 atau 5 orang pertama aku coba bacakan dan coba diberikan saran ya, koreksi seperti itu. Silakan dicoba ya. Kesukaannya apa, keahliannya apa, yang apa namanya, masalah yang ada di dunia ini apa yang bisa teman-teman berikan solusi gitu kan. Kemudian apa yang akan teman-teman dapat setelah apa namanya menyediakan solusinya seperti itu. Silakan, sudah ada? Ini timing 4 menit ini apa ya? Oh, ini yang dari ini ya, terkait pertanyaan ya. Oh, arigatou gozaimasu. Aku kira timer buat sudah selesai. Ya, silakan. Sudah ada? Masih belum ada ya? Masih belum ada yang memberikan apa namanya contoh sederhana ikigai yang sudah teman-teman. Ini ada nih satu orang ya. Oke, Fahri Sapi. Waduh, kenapa ada sapinya? Oke, kesukaannya adalah selalu ingin belajar bersama-sama. Oke, berarti pengennya sama-sama terus ya. Terus kemudian keahliannya mampu menerima materi dengan cepat, menyimpulkan, serta selalu mengimprovisasi kesalahan baik untuk diri sendiri ataupun tim. Nah, bagus ya ini ya. Berarti tipe-tipe leader ini ya. Ya, tipe-tipe leader atau mungkin fast learner ya. Seperti itu. Bagus. Kemudian yang apa nih? Yang dibutuhkan orang dunia adalah apa ini? Kok ini nggak kelihatan? Ima apa nih? Iman yang kuat, iman yang kuat ya. Semangat yang tinggi, manner yang baik, serta kejujuran dalam diri sendiri. Oke, yang didapat bisa melihat orang lain tersenyum, uang, dan dapat membantu orang menemukan tujuan hidup. Oke, di sini yang dibutuhkan orang dunia, iman yang kuat, semangat yang tinggi, manner yang baik, serta kejujuran dalam diri sendiri. Mungkin bisa lebih jelasnya itu kira-kira apa ya? Gimana ya? eh yang bisa dikaitkan dengan keahlian tadi ya, keahlian dan kesukaannya. Jadi misalkan kalau selalu ingin belajar bersama-sama, mampu menerima materi dengan cepat. Nah, mungkin buat Kak Fahri ya, kamu bisa menyediakan ya sebuah komunitas yang mana bisa saling support dalam hal materi gitu. Entah seperti apa namanya? Ruang guru gitu mungkin ya, seperti itu. Kucing, kucing peduli maksudnya peduli kucing ya. Di sini hanya sekedar apa namanya ungkapan aja ya. Jadi teman-teman yang didapat itu mungkin sesama orang-orang yang suka dengan kucing seperti itu. Ya ini bebas ya. Hai, silakan teman-teman. Ya baik, sama-sama ya Fari Fari Sang ya, Kak Fari. Boleh teman-teman yang lainnya, ini udah ada satu orang tadi sudah aku bacain ya. Ini tinggal 1 menit lagi. Silakan teman-teman coba lagi yang lainnya. Atau mungkin kemungkinan satu orang atau 2 orang lagi lah. Nanti aku coba baca ya. Seperti itu. Oke, mana nih yang lainnya? Belum ada lagi ya. Ini dari Waode Nuryun Fazria ya. Kesukaannya adalah membaca novel dan nonton anime.
cukup ahli keahliannya adalah mengarang. Yang dibutuhkan dunia adalah dua hal di atas. Nah, mungkin penerjemah. Nah, ini bagus ya. Penerjemah, editor, orang yang imajinasinya yang tinggi. Nah, seperti ini maksudnya ya. Jadi menghubungkan antara kesukaan, keahlian, dan masalah yang ada di dunia ini apa, kemudian muncullah sebuah solusi berupa penerjemah. Yang didapat adalah uang, bisa menghibur orang lain dan kesenangan pribadi. Ya, betul, bagus ya. Nah, ini bagus ya. Atau mungkin kakaknya juga, Kak Fazria juga bisa ya membuat kayak platform gitu ya untuk apa namanya model-model kayak apa disebutnya teh yang Wattpad gitu ya, Wattpad yang bisa bergabung dengan anime seperti itu. Audio dari mana nih? Oh, udah habis waktunya. Baik ya, mungkin ini aja dulu ya, teman-teman. Nanti kalau ada lagi yang mau coba share, silakan nanti di akhir sesi mungkin masih bisa dibaca oleh aku gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, jadi teman-teman ya, Ikigai ini ketika teman-teman sudah menemukan ya polanya seperti apa gitu kan, kita bisa menghubungkan dengan keahlian diri kita, kepribadian kita, dan juga mencari tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh dunia ya, kita pun menemukan alasan kita berada di dunia. Dan tidak sekalipun teman-teman kepikiran buat melakukan yang namanya aksi Johatsu. Amit-amit kalau sampai Jisatsu. Seperti itu. Berikutnya, teman-teman menemukan yang namanya kebahagiaan. Menemukan Ikigai membuat hidup itu lebih bahagia. Kemudian self discovery, teman-teman mengenali ya sesuatu yang disukai dan juga apa yang bisa dilakukan pada saat ini dan seterusnya. Berikutnya adalah kebutuhan ya, teman-teman memperhatikan apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan orang lain sehingga teman-teman bisa menyediakan sebuah solusi yang bisa mengantarkan kepada akhirnya adalah menemukan uang atau kesenangan pribadi atau kebahagiaan. Berikutnya proses. Nah, ini teman-teman ya, tidak kalah penting proses dalam menemukan ikigai ini tidak instan ya. Teman-teman memerlukan proses, membutuhkan keberanian dan juga pikiran yang terbuka. Hati yang terbuka juga kadang diperlukan. Berikutnya adalah kepuasan ya. Kepuasan di sini maksudnya adalah setelah teman-teman melakukan sesuatu yang bermanfaat ya, teman-teman akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pekerjaan ideal. Nah, banyak orang-orang yang mungkin saat ini merasa, kok aku salah jurusan sekolah ya? Kok aku salah jurusan kuliah? Kok aku kuliahnya ini tapi kok kerjanya ini? Kok aku apa namanya udah lulus SMA tapi kok malah kerjanya seperti ini. Nah, ini teman-teman ketika menemukan yang namanya ikigai, teman-teman akan menemukan pekerjaan yang ideal seperti itu. Ikigai membantu teman-teman menemukan pekerjaan yang cocok di masa depan seperti itu. Oke, baik. Nah, ini adalah kesimpulan kita pada hari ini ya, teman-teman ya. Jadi ikigai dan hubungannya dengan bekerja di Jepang. Nah, karena memang basic aku ini adalah bahasa Jepang dan juga sedikit ilustrasi ya. Nah, jadi artinya ikigai ini kalau seandainya ada di antara teman-teman ya yang memiliki kesukaan belajar bahasa Jepang, kemudian yang kedua ya apa namanya lebih cepat memahami misalkan bahasa Jepang atau melalui anime gitu kan dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa hubungkan ya vokasinya atau pekerjaan yang teman-teman bisa lakukan itu adalah pergi ke Jepang untuk bekerja seperti itu. Nah, dengan menemukan arah dan tujuan hidup, kita akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab atas pilihan yang telah kita ambil. Tak terkecuali yang berencana melanjutkan pekerjaannya di luar negeri, khususnya Jepang ya teman-teman ya. Bekerja di Jepang artinya kita bersedia untuk mempersiapkan diri, mempelajari bahasa Jepang, budaya Jepang, dan bagaimana cara komunikasinya orang Jepang. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sesi promosi ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Ini udah ada dua orang lagi nanti kita ah ya, jadi teman-teman untuk link absen ya sudah dikirimkan di dalam kolom chat ya. Silakan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini untuk mengisi form Google ya absensi kehadiran pada sore hari ini seperti itu. Nah,
Kemudian ini ada Saria Fatra, nanti kita bahas di sesi akhir ya. Jadi teman-teman ya, setelah mengisi absensi jangan lupa ya, kalau seandainya teman-teman tadi ya hubungannya dengan bekerja di Jepang, teman-teman memiliki kesamaan ya, kesukaannya, kemudian keahliannya berkaitan dengan Jepang gitu kan. Teman-teman bisa hubungkan ya kesukaan dan keahlian tersebut untuk bekerja di Jepang. Seperti itu. Karena di Jepang ya teman-teman akan diberikan fasilitas yang maksimal ya dalam bekerja ataupun mungkin yang ingin berkuliah juga sama seperti itu. Ya. Mungkin beasiswanya di Indonesia ya belum terlalu banyak ya, tapi kalau sudah sampai di Jepang beasiswa itu macam-macam ya. Teman-teman bisa cari di mungkin kedutaan besar, kemudian bertanya kepada teman-temannya yang mungkin sudah duluan ke Jepang gitu kan, itu pasti ada seperti itu. Kalau yang bekerja di Jepang, nah ini teman-teman ya, mungkin ada di antara teman-teman yang berencana untuk mengubah ya, mengubah nasib hidupnya ya karena memang kebetulan ya di Indonesia ini pekerjaan itu sudah cukup sulit ya untuk didapatkan ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi sulit aja kayak gitu ya. Bisa didapatkan tapi perlu usaha yang ekstra. Bahkan kemarin sempat aku lihat apa namanya orang yang mungkin sudah agak lama menganggur gitu ya, itu cerita bagaimana usaha kerasnya dalam mencari pekerjaan. Nah, ini teman-teman mungkin kalau seandainya ya kalau ingin struggle berjuang nyari kerja di Indonesia mangga gitu ya. Kalau teman-teman pun ingin ke Jepang untuk bekerja itu pun silahkan gitu ya. Karena di Jepang itu sangat dibutuhkan banyak pekerja-pekerja asing untuk bekerja di bidang-bidang tertentu. Di antaranya adalah misalkan ya mungkin perhotelan, kemudian restoran, kemudian pabrik apa namanya pengolahan makanan, kemudian ada lagi perawat lansia gitu kan dan lain sebagainya ya. Itu memang di Jepang ini sedang mengalami yang namanya krisis sumber daya manusia, khususnya adalah sumber daya manusia yang muda-muda, teman-teman. Karena kalau teman-teman nanti seandainya ke Jepang, main-main di Jepang itu ya, teman-teman akan menemukan banyak banget lansia ya yang masih bekerja. Bahkan ya di apa namanya mungkin pekerjaan-pekerjaan jalan ya, orang-orang yang memperbaiki jalan itu kebanyakan orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas seperti itu. Berbeda dengan Indonesia mungkin ya. Ya mungkin masih ada yang 20-an, 30-an itu masih ada. Tapi kalau di Jepang itu sudah banyak yang 40-an umur 40-an ke atas seperti itu. Nah, makanya teman-teman ini adalah kesempatan ya, kesempatan emas untuk teman-teman itu ya masuk ke dalam apa namanya ranah pekerjaan yang teman-teman sukai, yaitu ya tadi ya suka anime, suka manga gitu kan, kemudian suka belajar bahasa Jepang atau mungkin bahasa yang lainnya juga ya. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk mencari kerja di Jepang. Nah, di sini ya LPK Darmawan ini alhamdulillahnya ya sudah menyediakan ya kelas-kelas gitu kan untuk orang-orang yang ingin bekerja di Jepang, tentunya dengan persyaratan yang nanti mungkin akan bisa teman-teman tanyakan langsung gitu ya kepada admin dari apa namanya LPK-nya. Seperti LPK itu apa sih Sensei? LPK itu adalah lembaga pelatihan kerja. Nah, jadi teman-teman belajar dulu nih bahasa Jepangnya di LPK, kemudian ikut yang namanya interview ya, interview kerja. Baru setelah itu teman-teman diproses dokumennya sehingga teman-teman bisa berhasil bekerja di Jepang. Atau kalaupun mau jalur mandiri, teman-teman sudah merasa pro juga bisa ya. Seperti itu. Banyak visa-visa kerjanya, ada visa magang gitu ya, apa namanya Gino Jisusei, ada visa Tokutei Gino juga ada gitu ya, ada juga visa yang engineering ya. Ini buat teman-teman yang sudah lulus S1 sarjana. Biasanya engineering namanya ya visanya. Jadi teman-teman bekerja ya dengan visa-visa tadi gitu ya, teman-teman nanti apa namanya boleh ya apa namanya bertanya-tanya seputar hal tersebut ya ke LPK Darmawan ini ya. Di Instagram sudah apa namanya nanti teman-teman bisa cek ya. Baik. Nah, ini dia sesi akhir ya. Arigato de gozaru ya. Arigato gozaimasu. Arigato de gozaru. Kemudian untuk free tips belajar bahasa Jepang, silakan teman-teman boleh ya chat Instagram
LPK Darmawan gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat konten-konten menarik ya seputar belajar bahasa Jepang seperti itu. Entah seputar mungkin kosakata keseharian gitu ya dan lain-lain sebagainya. Ya boleh di-scan juga bisa ya seperti itu. Terus kemudian JLP, ini kita buka sesi pertanyaan ya teman-teman ya. Ya, ini aku coba baca dulu sebentar yang punya Saria Fatrasang ya. Kesukaannya melihat sesuatu baru termasuk dia. Oke, nice. Keahlian memahami lingkungan sekitar yang dibutuhkan dunia, membantu seseorang untuk mengerti hal baru. Nah, boleh nih jadi guru berarti ya. Jadi guru nih. Yang didapat pahala ilmu baru dari orang-orang dan kesenangan. Ya, seperti itu ya. Bisa jadi guru nanti ya teman-teman ya. Kemudian kita akan coba, nggak mau guru. Oke, nggak jadi guru, jadi tutor aja ya. Jadi tutor atau jadi konsultan ya. Konsultan itu lebih profesional dibandingkan mungkin yang guru yang kamu ketahui seperti itu ya. Baik, sekarang kita, bentar, sabar ya. Kita buka sesi pertanyaan untuk tiga mungkin ya, 3 atau 2 orang penanya ya. Oh ya, video promosinya mau di setel ya? Ya. Oh ya, mohon maaf. Ini ada penampilan video dulu ya, video promosi sebentar ya. Aku stop share dulu, teman-teman nanti supaya bisa melihat. Baik. Ya silakan admin, nanti setelah ini baru dibuka sesi pertanyaan ya. LPK Darmawan adalah lembaga pelatihan yang berdiri sejak tahun 2011 dengan nama awal Sentul Hotel and Tourism Institute dan pada tahun 2018 berubah menjadi LPK Darmawan. LPK Darmawan merupakan lembaga yang sudah terakreditasi dan memiliki izin operasional. Tersedia pula sarana dan prasarana yang lengkap seperti ruang kelas, asrama, ruang tamu, dapur, kamar mandi terpisah, musola, dan tempat parkir yang luas. Program pendidikan di LPK Darmawan terdiri dari Tokutei Gino dan Gijin Goku. Program Tokutei Gino merupakan program visa kerja yang diperuntukkan untuk warga negara asing yang memiliki keterampilan khusus di Jepang. Biasanya berumur minimal 18 tahun setara dengan lulusan SMA maupun SMK yang ada di Indonesia. Dengan syarat memiliki keterampilan bahasa minimal JLPTN 4 maupun JFT A2. Nah, bidang pekerjaannya pun ada keigo atau perawat lansia dan juga ada perhotelan. Perhotelan meliputi housekeeping, frontliner, dan juga restoran. Nah, Tokutei Gino memiliki program keterampilan yang diperuntukkan untuk calon siswa yang belum memiliki keterampilan di bidang terkait. Selanjutnya ada Gijin Koku. Nah, program Gijin Koku merupakan program visa kerja yang diperuntukkan untuk warga negara asing di Jepang yang bekerja di bidang engineering, humaniora, dan juga bisnis internasional. Program Gijin Koku ini dikhususkan untuk lulusan S1 di bidang terkait dengan syarat minimal sertifikat bahasa JLPT N3. Bidang pekerjaannya pun tersedia sebagai berikut. Unggulan lain adalah kemudahan biaya di LPK Darmawan yang dapat diangsur dan ada dana talang keberangkatan. Biaya pelatihan di kami juga sudah termasuk seragam, buku, modul pembelajaran, asrama, dan ujian. Lokasi LPK Darmawan berada di wilayah yang strategis, yaitu di lingkup Darmawan Park Sentul City. Satu kawasan dengan Hotel Ole dan Rukun Senior Living yang bisa dijadikan sebagai tempat PKL jika teman-teman mau mengambil kelas keterampilan Tokutei Gino. Gimana minasang, menarik bukan?
Oh iya, LPK Darmawan sedang membuka kelas pada batch ini loh. Untuk info detailnya, jangan lupa untuk cek sosial medianya LPK Darmawan. Sayonara! Ya, baik. Ya, tadi sudah ditampilkan ya, ditampilkan video ya, video teman-teman seputar tentang LPK Darmawan ya, yang mana yang mengadakan agenda pada sore hari ini ya. Jadi teman-teman yang berencana untuk menyambungkan ikigainya dan menghindari johatsu ya, seperti itu. Kemudian bekerja ya, bekerja di Jepang, silakan teman-teman boleh tanya-tanya ya ke apa namanya akun Instagram ataupun mungkin admin yang ada di grup WhatsApp yang teman-teman sudah masuki pada hari ini ya, seperti itu. Kemudian ya ini kita coba buka sesi pertanyaan ya. Sesi pertanyaan mungkin untuk 3 penanya aja kali ya, seperti itu. Maksimal. Apa udah ada nih? Ini ada ya ini kita langsung jawab aja dulu ya. Mungkin teman-teman ini kita buka sesi yang baru. JLPT dan JFT itu sama atau beda ya? Secara apa namanya tujuannya mungkin sama ya, sama-sama mengetes kemampuan bahasa Jepang. Cuman bedanya JLPT ini untuk umum ya, artinya siapa saja bisa ikut JLPT. Kalau JFT itu biasanya orang-orang yang mendaftar adalah orang-orang yang akan bekerja di Jepang seperti itu. Dengan biasanya JFT basic ya, levelnya itu adalah setara N4 seperti itu. Kemudian PSHT dan JLPT beda nggak sih, Sensei? PSHT itu apa ya panjangannya? Kayak saya baru dengar deh. Seperti itu. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya ya langsung saja ketik di kolom komentar ya, 3 atau 2 orang ya seperti itu. Silakan teman-teman. Ya, boleh diketikkan tentang Johatsu atau mungkin kebudayaan Jepang yang teman-teman penasaran gitu ya. Kita mungkin kalau seandainya tahu kita bisa jawab seperti itu. Ya, di sini saya lagi pakai Haori ya. Apa sih namanya teh? Ya. Jadi yang bagian atasnya emang nggak ada motifnya. Oke, ada satu pertanyaan. Kira-kira tingkat kejahatan di Jepang tinggi atau rendah? Oke, ada 2 pertanyaan ya. Satu lagi mungkin boleh, ini kayaknya singkat ya aku jawabnya. Satu lagi boleh, Minasang ya. Ya, sambil menunggu pertanyaan terakhir ya, ini aku jawab dulu aja. Kenapa di sana nggak boleh ngambil bunga sakura yang jatuh ya? Bunga sakura yang jatuh. Jadi memang ya secara apa namanya, secara nilai estetiknya gitu ya, orang-orang yang datang ke Jepang itu rata-rata ingin melakukan apa namanya melewati momen sakura itu jatuh dari pohonnya gitu ya, biasanya di musim semi gitu. Dan mereka untuk menghargai ya proses sakura itu mekar kemudian jatuh gitu ya, makanya setiap momen itu hanya bisa kita nikmati secara visual, jadi bukan untuk diambil seperti itu. Jadi ya itu ya, ada nilai estetiknya. Kemudian kira-kira tingkat kejahatan di Jepang tinggi atau rendah, Sensei? Tingkat kejahatan di Jepang itu tergantung ya. Mungkin di beberapa kota mungkin ada yang bisa jadi tingkat kejahatannya lebih tinggi dibandingkan kota yang lainnya. Tapi secara umumnya gitu ya, kejahatan di Jepang itu akan cepat diselesaikan oleh Pak Polisi ya. Seperti itu ya. Ya, kalau di Indonesia kan cepat tapi dengan syarat ya. Ya, yang maksudnya seperti itu ya, minasang ya. Kemudian pajak di Jepang besar nggak, Sensei? Pajak di Jepang itu beberapa
di antaranya itu besar ya, terutama kayak kalau nggak salah kendaraan pribadi gitu ya, kemudian rumah gitu ya. Jadi biasanya yang besar-besar seperti itu ya, yang pajaknya besar. Kemudian Johatsu dan Jisatsu itu bahaya ya, Sensei. Johatsu itu jadi kalau dalam bahasa Jepang artinya itu penguapan ya. Johatsu itu artinya penguapan. Tapi berubah istilahnya, maknanya ya menjadi apa namanya peristiwa atau fenomena di mana seseorang itu menghilang secara tiba-tiba, ting gitu ya, ting ting gitu. Nah, Jisatsu itu adalah ini ya, gitu ya. Jadi teman-teman ya bahaya ya seperti itu. Kemudian Sensei gimana cara kita agar menentukan hidup melalui ikigai dan bisa memotivasi dia agar bisa bekerja di Jepang? Eh Pertama ketahui dulu kamu sukanya apa, bisanya apa, terus masalah yang ada di dunia ini apa, atau yang gak usah dunia deh, yang di tempatnya kamu itu ada masalah atau enggak, kamu coba carikan solusinya. Nah, makanya di situ nanti kamu akan menemukan sebuah pekerjaan yang cocok dengan eh, background teman-teman sendiri. Kemudian kalau di Jepang nggak boleh berisik ya Sensei. Oh iya betul ya, di Jepang itu yang namanya privacy ya, hak untuk apa namanya menjaga privasi intinya ya, itu sangatlah tinggi. Jadi nggak boleh yang namanya melakukan suatu tindakan yang mengganggu ketertiban seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan berisik-berisik ya nggak jelas ya, itu teman-teman tolong dihindari ketika teman-teman di Jepang. Ya sekedar merasa kagum wah gitu ya itu wajar. Tapi kalau teman-teman sudah mulai berkerumun gitu kan, kemudian apa namanya mengganggu ketertiban umum, itu teman-teman yang bahaya. Nanti bisa ditangkap polisi ya, seperti itu. Ikigai itu akan berubah seiring waktu atau tetap sama, Sensei? Jadi ikigai itu karena berdasarkan kepribadian kita gitu ya. Pastinya dia akan bisa jadi berubah ketika teman-teman merasa kesukaan dan keahliannya itu ikut berubah. Tapi kalau teman-teman tidak berubah keahlian dan kesukaannya, teman-teman secara apa namanya naturalnya gitu ya, memang manusia itu cuma bisa fokus menjadi satu arah gitu ya, satu arah profesional kayak gitu ya. Jadi profesional dalam bidang tertentu aja. Nggak mungkin seseorang itu bisa menjadi Superman ya, segalanya bisa kayak gitu ya. Bahkan seorang wanita ya yang mengaku-ngaku dirinya itu seorang feminis gitu ya, yang menganggap bahwasannya semua wanita itu bisa bekerja gitu. Nyatanya apa? Dia nggak bisa masuk ke dalam pekerjaan seperti misalkan pengeboran minyak gitu ya. Pertukangan itu kan laki-laki itu isinya ya, nggak ada perempuan seperti itu. Jadi tidak bisa sebenarnya apa namanya persamaan gender ini sebenarnya itu memang sudah dari awalnya bentrok seperti itu. Ya kalau kerja jadi guru semua bisa jadi guru ya. Tapi kalau kerja nyelam terus kemudian mesti ganti paralon misalkan gitu ya di dalam lautan gitu kan, ya itu kan laki-laki gitu kan. Yang perempuan belum tentu bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir ya ini, kalau misalkan tetap berisik kira-kira bakalan gimana sih? Tadi udah dijawab ya, teman-teman bisa ditangkap oleh Pak Polisi karena mengganggu ketertiban umum seperti itu. Hai, Ijo des. Eh, Kalau masih ada, nah itu ya teman-teman yang masih belum absen ya, tolong isi absennya supaya bisa mendapatkan sertifikat ya seperti itu. Dan juga mungkin kalau nggak salah untuk rekaman video ini nanti kalau tidak salah akan diupload ke dalam YouTube ya, nanti teman-teman juga bisa mengaksesnya di dalam YouTube seperti itu. Kemudian jika masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan teman-teman langsung aja chat admin di grup WhatsApp ataupun di akun Instagram LPK Darmawan ya untuk keterangan seputar magang bekerja di Jepang seperti itu ya. Tinggal teman-teman cocokkan saja dengan jalan ikiganya teman-teman masing-masing. Kalau aku ikiganya sudah teman-teman lihat ya tadi ya, menjadi seorang penyair jalanan ya yang bertemu dengan berbagai macam orang sehingga aku bisa memberikan sebuah mungkin materi yang bermanfaat gitu ya atau obrolan yang bermanfaat supaya bisa sama-sama berkembang seperti itu.
はい、今回の、ミーティングは、ここまでにしましょう。じゃあ、kemudian untuk sesi akhirnya ya sekali lagi diingatkan teman-teman untuk apa namanya mengisi absensi ya. Dan kalau pertanyaan silakan boleh di apa namanya kolom komentar apa di grup chat WhatsApp-nya seperti itu. Baik itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada sore hari ini ya semoga bermanfaat ya teman-teman jangan sampai ada yang menghilang ya Johatsu ataupun Jisatsu ya itu kalau ada apa-apa boleh cerita ya kepada misalnya saya gitu ya atau ke yang lainnya meskipun mungkin kita belum kenalan awalnya ya kita boleh kenalan dulu seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini ya. Terima kasih banyak sebelumnya Minasang yang sudah hadir ya. Semoga bermanfaat dan bisa banyak memotivasi teman-teman ya untuk lebih meningkatkan diri ya di bidangnya masing-masing seperti itu. Ya. Kemudian aku sebagai bukan pemateri sih ya, jadi sebagai pembuka sesi sharing pada sore hari ini gitu ya. Izin mengundurkan diri ya teman-teman. Foto dulu ya, foto bersama dulu ini adminnya mau mau ada foto dulu atau gimana? Biasanya ada foto. Ada nggak foto foto bersama apa namanya? Apa namanya? Minasang gitu. Ada nggak? Ah ya, ada sesi foto bersama ya. Silakan adminnya mungkin yang mengarahkan siapa nih? Ini diharapkan untuk menyalakan kamera. Ah ya, teman-teman silakan nyalakan kameranya ya. Kita ada sesi foto bersama. Silakan. Ya, jadi supaya kelihatan nih muka-muka ganteng, cantik-cantiknya ya, luar biasa Minasang ya. Ada yang dari Bali, ada yang dari mana-mana pun bebas ya. Oke, sesi foto bersama siapa nih yang take screenshot? Udah? Udah? Mana nih belum belum dicat? Udah belum? Oke. Oh ya, yang nggak bisa on kamera ya nggak masalah. Oke, udah ya. Yang moto bukan saya kan? Oh iya, silakan yang kameranya masih bermasalah ya, silakan. Ini yang sinusnya oh cukup. Oke, baik. Ya, itu tadi hampir saya seperti ini posenya selama 1 jam ya, kalau nggak ada interupsi. Baik, terima kasih baik semuanya sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini ya. Aku Huda Nurobani mohon izin pamit ya. Terima kasih banyak. Osaki ni kyo wa otsukaresama deshita. Arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu ya. Terima kasih banyak semuanya. Silakan boleh keluar dari pertemuan pada sore hari ini ya. Silakan ya. Boleh udah boleh live ya teman-teman. Silakan.